Pernahkah Kisanak merasa bahwa hidup ini laksana sebuah lakon? Sebuah pertunjukan agung di mana kita adalah wayang dan Gusti Kang Maha Agung adalah Sang Maha Dalang. Setiap jiwa memiliki lakonnya sendiri. Ada yang ceritanya datar dan tenang. Namun ada pula yang ceritanya penuh gejolak, penuh tikungan tajam dan penuh kejutan. Dan menurut kitab Primbon Kuno, para pemilik Weton Pon adalah para pemegang lakon yang paling istimewa. Jalan hidup mereka jarang sekali biasa-biasa saja. Mereka adalah para ksatria yang takdirnya ditempa melalui ombak rejeki, bara api kepemimpinan, badai asmara, dan jalan takdir yang tak terduga. Dalam wejangan kali ini kita akan membuka 4 babak dari lakon agung Weton Pon. 4 kejadian mengejutkan yang hampir pasti mereka alami, yang menjadi tanda bahwa mereka bukanlah jiwa biasa. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh malih wontening kasepuhan luhur Raja Mantra. Tempat kita bersama ngangsu kauruh, menimba ilmu dari samudra kearifan para leluhur. Bagi para jiwa lawas yang setia di jalan ini, monggo ditekan tombol subscribe, agar tali batin kita tak akan pernah terputus. Semoga Gusti Ingkang Maha Welas Asih senantiasa meritoi setiap langkah kita. Amin. Lakoning urip si ksatria. Kisanak Weton Pon bukanlah weton yang paling sakral seperti Kliwon. Bukan pula yang paling manis seperti Legi. Namun, Pon memiliki daya dan energi yang unik. Mereka adalah perwujudan dari keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan. Namun, justru keseimbangan inilah yang membuat lakon urip atau jalan hidup mereka penuh dinamika. Semesta seolah selalu menguji mereka, menempa mereka, untuk melihat apakah mereka pantas memegang takdir besar yang telah digariskan. Mari kita bedah 4 babak mengejutkan dalam lakon kehidupan Sang Pon. 4 babak disanging lakon Pon. Pertama, Wahyu Tirta Kamulyan, Wahyu Air Kemuliaan. Hal pertama yang paling mencolok adalah soal rejeki mereka, yang diibaratkan laksana ombak segoro. Kadang datang bergulung-gulung membawa kelimpahan yang tak terduga. Namun tak jarang surut kembali ke lautan meninggalkan pantai yang kering. Orang Pon sering mengalami lonjakan keberuntungan dahsyat, namun juga harus siap menghadapi kejatuhan yang menyakitkan. Ini bukan kutukan, melainkan laku panempaan agar mereka menguasai ilmu ngatur banda atau ilmu mengelola rejeki. Mereka yang berhasil menabung dan bijak saat rejeki melimpah akan mampu membangun bendungan yang kokoh untuk menghadapi saat air surut. Kedua, Aji Pangaribawa Ksatria, ilmu pengaruh Ksatria. Tanpa mereka sadari orang Pon terlahir dengan Aji Pangaribawa Ksatria, sebuah aura kepemimpinan alami yang sulit ditolak. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu memaksa untuk dihormati. Sikapnya yang tegas namun adil, serta tatapan matanya yang mantap, sudah cukup membuat orang lain segan dan percaya. Di tengah kebingungan, pendapat mereka lah yang sering dicari. Namun anugerah ini juga ujian jika tidak diimbangi dengan andhap asor atau kerendahan hati. Daya linuih ini bisa berubah menjadi sifat otoriter dan keras kepala yang menjadi bumerang. Babak ketiga, lakon Asmoro Tapak Wojo. Kisah cinta di Jalan Baja. Urusan asmoro atau cinta bagi Weton Pon seringkali merupakan sebuah lakon tapak wojo. Kisah yang harus dijalani di atas jalanan baja yang panas. Kisah cinta mereka jarang berjalan mulus. Auranya yang magnetis membuat mereka mudah menarik perhatian lawan jenis. Namun justru disitulah drama seringkali dimulai. Mereka sering mengalami cinta yang sangat intens, putus sambung, bahkan patah hati yang mendalam, sebelum akhirnya menemukan jodoh sejati. Semesta seolah sedang menguji kesetiaan dan kesabaran mereka habis-habisan. Justru karena ditempa oleh luka, cinta seorang Pon ketika sudah berlabuh pada pasangan yang tepat akan menjadi cinta yang sangat dalam, setia dan kokoh. Babakan keempat, garis takdir sang Paramarta, garis takdir sang pahlawan. Inilah yang paling mengejutkan. Takdir orang Pon jarang sekali biasa-biasa saja.
Hidup mereka penuh peristiwa penting, penuh kejutan, seolah ada dalang yang menuliskan cerita besar untuk mereka. Mereka seringkali selamat dari mara bahaya secara ajaib. Ada pengayoman leluhur atau perlindungan gaib dari para nenek moyang yang menjaga langkah mereka. Mereka adalah tokoh utama dalam lakonnya sendiri, seringkali menjadi pusat dari sebuah peristiwa. Entah itu konflik maupun solusi. Jalan hidup ini memang berat dan melelahkan. Namun melalui jalan inilah mereka ditempa menjadi pribadi yang matang, kuat dan penuh pengalaman yang bisa menginspirasi banyak orang. Dawuh sang lakon menjalankan amanah takdir. Lalu Kisanak, bagaimana cara seorang pon menjalani lakon yang agung ini? Emban Wahyu Tirta. Saat rezeki datang laksana ombak, sadarilah itu hanya titipan. Belajarlah menabung dan berinvestasi. Jangan terlena. Asa Haji Pangaribawa, pimpinlah dengan welas asih. Seimbangkan ketegasanmu dengan kerendahan hati. Dengarkan nasihat orang lain, jangan merasa paling benar. Lalui tapak wojo. Anggaplah setiap drama percintaan sebagai laku panempaan hati. Jangan putus asa. Setiap luka adalah pelajaran untuk lebih menghargai cinta sejati kelak. Terima garis takdir. Sadari bahwa hidupmu yang penuh warna adalah sebuah amanah. Sebuah tugas untuk menjadi pepadang atau penerang bagi sesama melalui kisah dan pengalamanmu. Kisanak, menjadi seorang weton pon berarti menjadi pemeran utama dalam sebuah lakon kepahlawanan. Mungkin akan ada banyak tangis, banyak luka, dan banyak perjuangan. Namun ingatlah, seorang ksatria sejati tidak diukur dari betapa mulus jalannya, melainkan dari betapa gagahnya ia bangkit setiap kali terjatuh. Jalan hidupmu yang tidak biasa adalah pertanda bahwa engkau memang ditakdirkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Sedulurku, terima kasih panjenengan telah menyimak wejangan ini sampai tuntas. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.